Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kegagalan Indonesia di SEA Games sudah hadir Bang Hardiman Koto, beliau selaku pengamat sepak bola. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya, sebaik kinerja dari Indonesia sendiri nggak nih di SEA Games Anda melihatnya? Ini tadi dikatakan bahwa ini yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia bermain dalam SEA Games. Anda melihatnya samakah seperti itu? Ya, saya setuju, saya sepakat. Kita tahu bahwa kalau berangkat dari total peraih medali yang didapatkan oleh kontingen Indonesia, memang ada penurunan yang drastis dan kita harus sebut bahwa ini adalah pelajaran yang sangat pahit. 2011 kita juara umum, 2013 di Myanmar kita peringkat keempat dengan total 65 emas. Lalu 2 tahun kemudian di Singapura kita berada di urutan kelima, tapi perolehan medali lebih bagus, 47 medali emas. Kalau harus dikomparasikan dengan saat ini, tetap berada di sama di peringkat kelima, tetapi jumlah perolehan medali emas kita itu di bawah 40, hanya 38. Ya, dan ini memang catatan perolehan medali yang terburuk dalam sejarah pesta multi-event yang namanya Southeast Asia Games ini. Dan kita harus miris, kita harus benar-benar introspeksi, karena di depan mata, Rati, tahun depan, kita akan berada dalam satu pesta multi-event yang jauh lebih besar, skopnya, itu adalah Asia. Kita menjadi host untuk Asian Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang tahun depan. Dan tamparan yang sangat baik dari Malaysia 2017 lewat pentas SEA Games ke-29 ini benar-benar membuat kita harus secepatnya mawas diri. Oke, seharusnya ini menjadi tamparan begitu ya. Nanti PR-nya ternyata banyak sekali untuk Indonesia. Sangat banyak. Anda tadi mengatakan bahwa 2011 juara umum, kemudian 2014 juga masih meraih prestasi. Peringkat keempat. Peringkat keempat. Apa yang menjadi saat ini menjadi kendalanya atau apa yang menjadi akar masalahnya sebenarnya akhirnya Indonesia dapat dikatakan buruk kinerjanya? Ada dua bahasan ya. Pertama, kalau memang acuan kita adalah perolehan medali, yes, kita sedih ya, karena terjadi pemelorotan yang luar biasa ini ya. Tadi disebut dalam VT tadi bahwa ini pertama kali dalam sejarah pergelaran SEA Games kita perolehan medali emasnya itu di bawah 40, hanya 38 ya. Sedangkan memang targetnya 55 begitu ya Bang? Target kita adalah 55 ya, bahkan untuk 40 pun nggak bisa gitu loh. Nah, kalau itu yang menjadi acuan kita, iya, kita sedih, kita kecewa, kita sakit, kita sesak di situ. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana dalam pementasan SEA Games ya, dari tahun ke tahun, ini adalah sekali 2 tahun ya. Kita melihat memang cabang-cabang yang dipertandingkan di SEA Games ya, itu selalu saja berubah. Ya. Jadi di sisi lain saya melihat memang semangat ke Asia Tenggaraan kita untuk setiap tuan rumah yang menjadi menggelar pesta SEA Games ya, itu ada kepentingan-kepentingan gitu. Kita lihat SEA Games di Kuala Lumpur ya, pada tahun yang sebentar lagi akan segera ditutup. Tuan rumah Malaysia itu mengeliminir, menghapus banyak cabang yang selama ini selalu menjadi andalan tambang medali untuk Indonesia. Tidak dipertandingkan bola voli pantai, tidak dipertandingkan cabang Jadi dayu. ada interest belakangnya, kepentingan gitu ya? Kepentingan lokalistik untuk kontingen tuan rumah Malaysia demi menggerus perolehan medali dari Indonesia, Thailand, Myanmar dan juga Filipina ya. Sama seperti di Singapura 2015 dan juga di Myanmar 2013 ya. Saya melihat memang semangat ini jelas tidak bagus ya, kalau memang acuannya adalah perolehan medali. Tetapi secara prestasi untuk sebuah kontingen yang namanya kontingen Garuda Indonesia merah putih, kita harus miris ya, karena memang catatan sekali lagi peraihan medali Indonesia di luar yang kita harapkan semuanya. Baik, tadi dikatakan cabang-cabang olahraga yang memungkinkan Indonesia untuk mendapat medali ternyata saat ini untuk SEA Games 2017 banyak yang dihapus oleh Malaysia. Dari 38 cabang yang Anda melihat saat ini SEA Games 2017, apa yang bisa menjadi dominan seharusnya? Yang seharusnya bisa meraihkan atau mendapatkan medali emas? Pencaksilat saya melihat memang salah satu adalah tambang medali kita ya, tapi kita juga tidak bisa optimal di situ. Panahan juga ya, atletik ya, kita melihat ada raja sprinter Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat juga tidak berdaya ya, karena itu diambil alih oleh sprinter dari Malaysia. Saya memang lebih fokus untuk pesta multi event, cabang-cabang yang digelar itu adalah cabang-cabang yang mengacu kepada Olympic Games ya. Karena di situ ada ukuran prestasi yang benar-benar presisi ya, yang terukur ya. Apa coba ya, kabadi, cabang yang sama sekali tidak familiar di Asia Tenggara itu dipertandingkan di SEA Games Kuala Lumpur ya, sama sekali tidak relatif ya. Rugby, cabang yang sebetulnya hidup di negara persemakmuran, kenapa harus dipertandingkan di SEA Games ya? Tidak related dengan semangat Asia Tenggara gitu. Tetapi ada kepentingan lokalistik seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah untuk
menggelembungkan perolehan medali Malaysia. Bayangkan Malaysia yang berada di peringkat kelima dalam SEA Games di Singapura 2015, sekarang tiba-tiba melesat menjadi juara umum dengan perolehan medali yang juga 140 medali emas. 2 kali lipat dibandingkan dengan Thailand, Raja Asia Tenggara yang menjadi juara umum di Myanmar 2013 dan juga Singapura 2015. Tetapi Thailand kali ini hanya 71 medali emas. Ini miris gitu loh. Tapi kita tidak mau terjebak dengan situasi seperti itu, karena saya lebih melihat justru ke internal kita, ke kontingen Indonesia. Karena apapun ya, ini adalah pelajaran pahit. Sebuah media terbesar di Indonesia hari ini menerbitkan satu ulasan yang sangat khas. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ada Berita Petang. Sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan Bang Hardy Menkoto, kita melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kegagalan Indonesia di ajang SEA Games 2017 kali ini. Dan kita telah terhubung dengan rekan kami, Ruth Maria Tiara. Silakan untuk Tiara informasinya. Ya, silakan Tiara untuk informasi Anda. Terima kasih rekan Adam dan Rati di studio dan pemirsa JAK TV. Saat ini posisi Indonesia dalam perolehan medali di posisi kelima. Ini dengan 38 emas, 62 perak dan 89 perunggu. Sementara tuan rumah Malaysia ini berada di posisi pertama dengan perolehan emas 140 emas, 91 dan 84 perunggu. Dan disusul oleh Thailand dengan 70 emas, 86 perak dan 87 perunggu. Ini melihat bahwa Indonesia gagal untuk memenuhi target dari SEA Games ke-29 ini. Saya akan menanyakan pendapat dari berbagai warga di Jakarta di kawasan Asia Afrika. Mas, selamat malam Mas. Maaf nih malah mengganggu. Siapa namanya Mas? Boleh kesini sebentar? Namanya Faris. Pak Faris? Iya. Mas Faris boleh kesini sebentar? Oke. Mas, ini mau nanya pendapatnya ini tentang kegagalan Indonesia ini meraih target begitu. Apa sih? Ya, di sini sih kita lihat saya sebagai warga Indonesia ya seharusnya mungkin agak kecewa dikit ya, tapi kan ini atlet kita udah pada berjuang dengan sangat baik, juga berjuang dengan sangat keras. Mungkin targetnya ini memang tidak tercapai, tapi ini adalah salah satu bentuk cerminan dari persiapan kita yang mungkin kurang. Jadi mungkin untuk targetnya ya kita gak apa-apa lah kita nggak dapat, tapi untuk persiapan nanti di kedepannya semoga lebih baik lagi sehingga bisa dapat target ya gitu aja sih. Suka olahraga apa sih Mas? Kebetulan sih kita suka olahraga bola. Ini sama teman-temannya juga semua? Sama teman, iya. Nah ini kedepannya nih untuk Asian Games 2018 kita kan jadi tuan rumah juga nih. Ini harusnya seperti apa sih yang dilakukan? Iya, harusnya sih persiapannya udah harus dari sekarang ya. Kita harus move on sih dari kegagalan di SEA Games sekarang. Kita persiapannya harus lebih baik, persiapannya harus lebih matang. Biar kita dapat target di Asian Games juga kita bisa nunjukin kalau kita juga salah satu negara kuat buat dapatkan prestasi sih gitu aja. Ya, baik, terima kasih rekan Tiara untuk informasinya, dan kembali kita melanjutkan perbincangan mengenai kegagalan Indonesia di SEA Games. Kembali lagi Bang Hardiman, ini kekecewaan masyarakat begitu ya, terlihat bahwa memang Indonesia pada tahun ini sedikit mengecewakan. Kalau melihat persiapannya, kemudian perencanaannya apakah sudah cukup matang kita menghadapi SEA Games 2017 kali ini? Saya melihat tidak begitu optimal ya, karena desain preparasi kontingen Indonesia dari cabang apapun ya itu tidak begitu maksimal. Kalau kemudian kendala finansial harus diseret menjadi isu penting, kenapa kemudian persiapan kontingen Indonesia tidak begitu optimal. Tapi Anda melihat ada kendala finansial di situ? Tidak juga, karena kita tahu bahwa banyak cabang dari sederet 38 cabang yang dipentaskan di SEA Games Kuala Lumpur itu juga melakukan tryout tidak hanya di domestik tapi juga ke luar negeri. Tapi memang dalam beberapa case ya kita melihat ada cabang-cabang yang juga tidak diuntungkan dalam setiap pertandingan yang dimainkan di SEA Games Kuala Lumpur, sebutlah sepak takraw misalnya atau juga bulu tangkis ya. Tapi lepas dari itu, lepas dari apa yang sering dikedepankan sebagai kecurangan kontingen, kecurangan tuan rumah Malaysia, apapun kita harus mengaca diri ya, bahwa memang pencapaian kontingen Indonesia dalam SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur ini itu jauh dari harapan ya. Sulit buat kita untuk tersenyum ya. Apalagi sekali lagi kita harus ungkap bagaimana kita harus juga lebih menata diri untuk persiapan kontingen Indonesia pada saat kita menjadi tuan rumah Asian Games yang jauh lebih kolosal dibandingkan dengan SEA Games ya, dengan kontestan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia. Ada sekitar 44 negara mengirimkan lebih kurang in total ada 15.000 atlet dan juga ofisial di Jakarta dan Palembang, dan itu jauh lebih prestisius, itu jauh lebih bergengsi. Nah, kalau
kemudian persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games tahun depan itu juga tidak optimal seperti bagaimana kita menyiapkan kontingen untuk SEA Games di Malaysia, terbuka kemungkinan kekecewaan masyarakat seperti yang kita dengarkan tadi itu juga kembali berulang tahun depan. Okay. Gitu. Nah, jadi yang klasik evaluasi adalah kata kunci untuk mencermati bagaimana terpuruknya kontingen Indonesia di Malaysia. Dan langsung ini Kemenpora merespon dengan berjanji langsung mengevaluasi begitu ya? Ya, saya pikir saya berharap juga itu tidak hanya sekedar di mulut, harus ada action di situ ya. Karena apapun sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat mahal, pelajaran yang sangat pahit ya. Teman-teman saya bilang ini adalah darurat olahraga Indonesia. Darurat, kenapa dikatakan darurat olahraga? Ya, karena memang sudah separah itu kan? Anjlok banget gitu loh. Nah, jadi kita boleh ya kritis dengan bagaimana organisasi penyelenggaraan di SEA Games Malaysia yang banyak diintip bahwa mereka banyak melakukan kecurangan di beberapa venue. Tetapi apapun itu tidak boleh juga jadi alasan ya. Kita juga harus jauh lebih realistis bahwa yes, kontingen Indonesia sekarang ini ya pertama kali dalam sejarah perolehan medali emas kita itu di bawah angka 40. Okay. Dengan target yang di depan itu adalah total 55 medali emas. Melihat perjalanan Indonesia sepanjang mengikuti SEA Games selama ini, dan dikatakan kita tadi 2011 berhasil mengumpulkan sekitar 182 medali emas. Kita juara umum pada saat juara umum. Kalau boleh ditanya, apa yang menjadi kunci saat itu? Ketika itu memang pencapaian atlet-atlet Indonesia di banyak cabang dalam SEA Games 2011 itu juga moncer ya, kalau kita harus sebut seperti itu. Dan kita melihat memang secara total atlet yang kita kirim ya, itu juga banyak ya, melebihi kontingen-kontingen tamu dari 10 negara ASEAN yang lainnya. Dan mereka juga dipersiapkan itu dengan optimal. Sedikit menyinggung sepak bola ini sedikit menjadi pelipur lara begitu ya Bang ya. Akhirnya berhasil juga mengalahkan Myanmar 3-1. Untuk sepak bola sendiri Anda melihatnya persiapannya? Ada harapan besar ketika mereka melakukan training center di Bali. Kemudian seminggu sebelum kick off di Kuala Lumpur, banyak praktisi sepak bola Indonesia berharap skuad Garuda Muda Indonesia itu bisa menebus hausnya banyak penggemar bola Indonesia agar timnas kita bisa merebut medali emas di Kuala Lumpur. Dan ketika kita memainkan partai imbang dengan satu calon juara Thailand 1-1 dalam opening match di Shah Alam di Kuala Lumpur, ada harapan yang menggelembung di situ. Dan secara performance memang anak-anak Garuda Muda bagus ya. Tetapi kemudian kita dihadapkan pada satu hal yang disebut dengan drama sepak bola. Ketika dalam semifinal berhadapan dengan Malaysia, kita control the game, kita dominan sekali. Tetapi dramatisnya 3 menit sebelum peluit terakhir dibunyikan, kita dibobol. Ya, satu hal yang sangat menyedihkan, menyesakan juga ya. Dan tapi saya bangga dengan tim Indonesia, dengan Garuda Muda, dan saya melihat skuad Louis Mia Aspas ini benar-benar menjanjikan, dan berharap mereka yang kemudian merebut medali perunggu dengan mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1, mereka dipertahankan menjadi cikal bakal skuad timnas Indonesia dalam Asian Games 2018 tahun depan. Baik, memang seharusnya kegagalan SEA Games kali ini, Indonesia di SEA Games kali ini bisa menjadi suatu pemicu begitu ya. Artinya lebih bagus lagi di Asian Games 2018. Terima kasih banyak Bang Herman untuk waktunya. Mbak Rati, sama-sama.